akan mengejar kalian terus. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ingat baik, berarti anak saya tidak diurus, saya akan tutup, bukan di Indonesia, sampai dunia saya. Sidang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Pradaluki Sepril Saputra Namo hari ini beragendakan pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa. Terdakwa Pratu Ahmad Ahdah, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja dihadirkan dalam sidang hari ini. Dari 6 saksi yang dihadirkan auditor, 2 diantaranya merupakan dokter yang menangani almarhum Pradaluki, yakni Kadinda Bibiana dan Gede Rastu Ade Maharta. Kadinda merupakan dokter umum, sedangkan Gede adalah dokter spesialis bedah di RSUD Airamo. Kalau kata orang Upang, sonde ada yang ditutup-tutupi. Paham ya? Dalam persidangan, auditor juga mencecar saksi Letda CKM Erman Yudi Wana Prakarsa karena jawabannya saksi tidak tegas saat ditanya soal kondisi Pradaluki dan Prada Richard. Sementara itu, dalam keterangannya, saksi Prada Arnoldus Seran mengatakan saat diperiksa, Pradaluki memiliki luka akibat dicambuk. Nanti saya akan konfirmasi dengan para terdakwa. Baik, kesempatan pertama saya berikan. Kenapa kau harus dijaga? Siap izin karena mereka sakit izin. Sakit. Siap. Yang saksi tahu sakit apa? Siap izin sakit dicambuk izin. Dicambuk. Siap. Ini saksi sudah tahu kalau yang 2 orang tadi dicambuk. Siap. Taunya dari mana? Siap izin lihat dari luka izin. Dari luka. Siap. Enggak, kan ini baru masuk, ini belum tahu lukanya. Bahwa udah tahu tadinya dicambuk. Siap. Masuk situ. Siap. Saksi ikut nyambut. Siap izin yang mulia. Saya langsung ke mereka izin, mereka berdua saya tanya. Lah iya yang Dalam sidang kasus kematian Pradaluki, hakim juga menanyakan soal penyebab kematian Pradaluki kepada saksi dokter RSUD Airamo. Saksi dokter mengatakan salah satu penyebab kematian Pradaluki adalah gangguan pernafasan akut. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Pradaluki hanya bisa diketahui lewat proses otopsi. Dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernapasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi kadar oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik ya kadar oksigen pasien yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono menjelaskan penegakan hukum kasus Pradaluki sesuai prosedur. Saat ini sidang kasus meninggalnya Pradaluki Namo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai ketentuan. Hendro juga menegaskan memantau proses jalannya persidangan. Proses hukum yang melibatkan sejumlah anggota TNI berjalan di tiap tahapannya sesuai dengan dan transparan. Jalannya atau proses persidangan Pradaluki. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan, di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi.
Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditorium, semua transparan semua. Pengadilan Militer Kupang menghadirkan Ibu Angkat Pradaluki yang melihat langsung tubuh Pradaluki dipenuhi luka. Ibu Angkat Pradaluki juga sempat memberikan obat pereda nyeri dan menitipkan obat pada senior Pradaluki yang ikut membawa Luki kembali ke batalion. Selengkapnya dalam perbincangan bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda serta juru kamera Roy Ilman dalam wawancara yang saat ini tidak mengungkap identitas Ibu Angkat Pradaluki karena dalam perlindungan LPSK. Sekarang kami sudah bersama dengan ibu angkat atau ibu asuh dari Pradaluki Namo untuk juga menjaga identitas dari ibu. Kami akan memanggil dengan Mama Iren ya. Iya. Ini maaf sekali Mama ya, saya tanya sedikit lagi soal di tanggal 28 itu. Jadi boleh diceritakan tanggal 28 itu tuh gimana Luki bisa ketemu dengan Mama? Waktu itu tuh almarhum masuk ke dalam rumah, Luki masuk ke dalam rumah, Mama tidak ada. Lalu? Pas Mama pulang antar anak sekolah, saya punya anak yang sekolah, itu almarhum yang bukakan Mama pintu. Dengan waktu itu kondisinya seperti apa yang Mama lihat? Waktu itu memang sudah ada luka-luka di badannya itu. Dan itu di momen itu Luki cerita nggak kira-kira kenapa ini badannya luka-luka gitu? Waktu itu almarhum mengatakan memang dia dipukul senior. Karena apanya? Apakah cerita ke Mama juga? Tidak cerita. Nah di waktu itu setelah melihat ada luka itu, kemudian Mama obati Luki. Iya, kompres waktu itu dengan air panas, terus kasih minyak gosok Nona Mas waktu itu. Dan sempat kasih obat pereda nyeri. Oh, karena memang Luki bilang bahwa badannya sakit begitu ya? Pertama dia bilang sakit, hanya setelah kami kompres ini dia bilang agak enakan. Tapi dari gestur tubuhnya itu kita lihat memang dia meringis kesakitan itu. Mau tidur saja dia susah. Kelihatan luka yang infeksi apa itu belum ada. Tapi di rumah sakit itu sudah ada. Oh, jadi ada luka bukan memar aja, tapi ada yang terbuka juga lukanya. Iya, luka terbuka. Dan posisinya juga letaknya tidak hanya di punggung ya, Mama? Ada di bagian dada dan perut itu sudah ada. Terima kasih Mama Iren sudah mau berbagi dengan Kompas TV. Kita harap proses yang sedang berjalan ini tentu saja bisa membawa keadilan. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan kasus ini, tentu saja hanya satu yang harus diwujudkan, yaitu keadilan. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, kenyataannya ada korban jiwa sehingga tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 pekan sidang kasus Pradaluki bergulir, sejumlah fakta baru terungkap. Selengkapnya kita bahas bersama Ibu dari Pradaluki Namo, Sepriana Paulina Mirpe, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat petang Ibu dan Mas Julius. Selamat petang. Selamat sore Mas Juno dan Pak Julius. Selamat petang Bu. Kami pertama ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, kami prihatin atas peristiwa ini dan kami terus mencermati jalannya persidangan dari korban Pradaluki Namo. Untuk saat ini, apa saja yang Ibu cermati dari persidangan hari ini dan apa saja tanggapan, terutama pihak keluarga terkait dengan kesaksian, baik dari dokter dan juga nakes ataupun prajurit yang dihadirkan dalam persidangan? Tadi persidangan berlangsung, kami keluarga hadir, kami melihat dan kami menanggapi bahwa kesaksian dari saksi, baik itu dokter hingga saksi-saksi yang dihadirkan langsung di pengadilan militer, kesaksian dari dokter itu kami merasa itu blunder karena
mereka bersaksi bahwa luka-luka almarhum itu sedikit. Padahal dari bukti-bukti yang saya dapatkan langsung waktu saya datang di Rumah Sakit Air Ramo, luka-luka itu sangat banyak di seluruh tubuh. Dan itu foto-foto semua, itu dokumentasi semua kami ada. Dan juga saksi tambahan yang dihadirkan langsung di pengadilan tadi, bagi kami pihak keluarga juga kesaksiannya cukup blunder. Karena tadi ada salah satu saksi yang disuruh membaca kembali isi BAP-nya. Tidak sesuai dengan pernyataan kesaksian yang ia sampaikan tadi dalam ruang persidangan. Dan kami juga kecewa dengan saksi yang dihadirkan dari pihak batalion, yaitu Danton Kes. Danton Kes tersebut bersaksi bahwa dia hanya melihat luka di lengan saja. Itu kan aneh, sedangkan luka memar itu penuh. Luka sekujur tubuh, memar di bagian perut itu semua ada. Apakah seorang Danton Kes, dia yang belajar kesehatan, masa dia tidak melihat luka yang begitu banyak di sekujur tubuhnya almarhum? Dan juga dia hanya memasang pengukur suhu tubuh, stetoskop tidak digunakan. Terus yang saya herankan kami sebagai orang tua, waktu Danton Kes itu piket, 4 pelaku ini datang dalam keadaan mabuk dan memukul, menganiaya, menyiksa anak saya. Apakah Danton Kes ini tidak melihat? Kan aneh. Sedangkan Danton Kes ini dalam keadaan sedang piket. Itu yang kami herankan. Jadi kesaksian tadi yang disampaikan saksi itu bagi kami cukup blunder. Dan dalam persidangan juga terungkap adanya luka dalam terutama di bagian paru-paru dan juga limfa. Tapi jawabannya akan kami hadirkan kembali di Kompas Petang setelah jeda. Sugar dulu. Wah, rendah gula.